kepada kami untuk mengadakan presentasi kami pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 5 dan dengan berdiri kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema pusat-pusat peradaban di dunia Islam yang meliputi Makkah, Madinah, Baghdad, Kairo, Damaskus, Kairouan, Isfahan, Istanbul, Delhi, Andalusia, dan Transoceania. Sebelumnya perkenalkan, saya Sofi Rumana Seranggang dengan NIM 24070608 sebagai moderator, dan dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nida Puji Semula dengan NIM 24070604. Perkenalkan, nama saya Rita Fadila dengan NIM 24070608. Nama saya Najwa Abdullah dengan NIM 24070614 sebagai pemateri. Peradaban Islam adalah salah satu peradaban terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Nah, peradaban ini dimulai pada abad ke-7 Masehi di Jazirah Arab dan tidak hanya melahirkan ajaran agama saja, tetapi juga menciptakan sistem sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks. Yang terdapat Makkah dan Madinah sebagai dua kota suci yang menjadi pusat awal yang sangat penting dalam perkembangan Islam. Nah, Makkah dengan Ka'bah sebagai pusat ibadah yang berfungsi sebagai tempat ziarah juga ternyata berfungsi sebagai pusat perdagangan yang menghubungkan berbagai suku dan bangsa dari seluruh dunia. Kemudian di sisi lain ada kota Madinah yang menjadi tempat di mana komunitas Muslim pertama kali dibentuk, di mana Nabi Muhammad membangun masyarakat yang berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, persaudaraan, dan solidaritas. Seiring dengan penyebaran Islam, pusat-pusat peradaban baru pun muncul di berbagai belahan dunia, yang dimana masing-masing dari pusat peradaban itu memberikan kontribusi yang unik terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Misalnya Baghdad yang didirikan pada abad ke-8 Masehi. Baghdad itu menjadi pusat intelektual dan kebudayaan yang terkenal dengan Baitul Al-Hikmah ataupun rumah kebijaksanaan, di mana di sana para ilmuwan dari berbagai latar belakang berkumpul untuk berbagi pengetahuan dan melakukan penelitian. Di sisi lain ada Kairo sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan, memainkan peran penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan, terutama melalui universitas-universitas yang berdiri di sana. Kemudian terdapat Andalusia yang merupakan bagian dari Spanyol modern, yang dapat menjadi contoh nyata dari peradaban Islam di Eropa, di mana ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur berkembang pesat di kota tersebut. Kemudian di sini kita bisa melihat bahwa interaksi antara budaya Islam dan Eropa dapat menghasilkan kemajuan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk matematika, astronomi, dan filosofi. Pusat-pusat politik dan arsitektur seperti di Damaskus, Isfahan, dan Istanbul menunjukkan keindahan dan keunikan arsitektur Islam yang mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah yang mendalam. Luasan kebudayaan Islam di Asia dan anak benua India membawa dampak yang besar terhadap peradaban lokal. Misalnya di Delhi, Islam menjadi kekuatan dominan yang mempengaruhi berbagai struktur sosial dan politik, serta memperkenalkan tradisi dan nilai-nilai yang baru dikenal oleh masyarakat. Kemudian di Transoceania sebagai jalur perdagangan yang penting, menjadi pusat pertemuan berbagai budaya dari berbagai belahan dunia, yang kemudian memperkaya peradaban Islam dan memperluas pengaruhnya di seluruh dunia. Namun meskipun peradaban Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan dunia, terdapat berbagai tantangan dan kompleksitas yang dihadapi dalam memahami sejarahnya yang terpadat. Berbagai faktor seperti kolonialisme, globalisasi, perubahan sosial telah mempengaruhi cara pandang terhadap peradaban Islam. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menggali lebih dalam mengenai pusat-pusat peradaban Islam, bagaimana peran mereka dalam sejarah, serta bagaimana dampaknya terhadap perkembangan sosial, politik, dan budaya di berbagai wilayah. Adapun beberapa pokok masalah yang akan kami bahas dalam makalah ini adalah apa saja pusat-pusat awal dalam peradaban Islam dan perannya dalam perkembangan agama dan masyarakat. Kemudian bagaimana pusat-pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam dapat berkontribusi terhadap kemajuan peradaban dunia. Yang ketiga, apa saja pusat politik dan arsitektur Islam yang memiliki pengaruh signifikan dalam sejarah. Dan yang keempat, bagaimana proses perluasan Islam ke Asia dan anak benua Asia dapat mempengaruhi peradaban di wilayah tersebut. Adapun tulisan makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pusat awal peradaban Islam serta perannya dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Kemudian untuk meneliti kontribusi pusat-pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam terhadap kemajuan peradaban Islam.
sejarah dan budaya. Dan yang terakhir adalah untuk menganalisis proses perluasan Islam ke Asia dan ke arah benua India, serta bagaimana dampaknya terhadap peradaban lokal. Nah, agar makalah yang kami tulis ini kami harapkan untuk dapat memberikan berbagai manfaat kepada kita semua, termasuk untuk menambah wawasan dan pemahaman kita tentang sejarah peradaban Islam dan bagaimana kontribusinya terhadap perkembangan dunia. Untuk materi yang lebih detail lagi akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, saya akan melanjutkannya. Yang pertama itu adalah pusat-pusat awal peradaban Islam. Sejak awal perkembangan Islam tumbuh dalam pergumulan dengan pemikiran dan peradaban umat manusia yang melewatinya. Karena terlibat dalam proses dialektika yang di dalamnya terjadi pengambilan dan pemberian cikal bakal pertumbuhan dan pembentukan peradaban Islam dibangun dengan menjadikan agama Islam sebagai dasar pembentukannya. Namun, setelah Islam datang yang merupakan rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Dan akhirnya kehidupan umat pun makin terarah. Islam secara bertahap menghapus tradisi jahiliyah yang telah berurat berakar dalam pada khusus suku Quraisy dan Jazirah Arab pada umumnya yang dimotori oleh Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan oleh keluarga dan sahabatnya. Yang pertama adalah Mekah sebagai pusat spiritual dan ekonomi Islam. Penyebaran Islam luas ini berlangsung selama sekitar 13 tahun, di mana Rasulullah menghadapi berbagai tantangan besar, terutama dari kaum Quraisy, suku dominan di Mekah. Pada masa itu, Mekah menjadi pusat perdagangan dan agama bagi Jazirah Arab, dengan Ka'bah sebagai pusat ibadah di kaum musyrik. Islam yang mengajarkan tauhid atau penyembahan kepada Allah yang esa dianggap sebagai ancaman langsung terhadap sistem sosial dan ekonomi yang telah lama berjalan, di mana pemujaan terhadap berhala memberikan keuntungan besar bagi mereka. Dengan keberanian Rasulullah mulai mengajak masyarakat Mekah untuk meninggalkan penyembahan berhala dan hanya menyembah Allah. Dakwah terbuka ini segera mendapat reaksi keras dari kaum Quraisy yang melihat ajaran Islam sebagai ancaman bagi tradisi nenek moyang mereka dan stabilitas sosial mereka. Kaum Quraisy menanggapi dakwah Rasulullah dengan berbagai cara, termasuk penolakan, penghinaan dan persekusi. Pada akhirnya, dakwah Rasulullah mulai mendapatkan dukungan dari kelompok yang Yasrib atau kemudian dikenal dengan Madinah. Orang-orang ini yang dikenal sebagai kaum Ansar menawarkan perlindungan kepada Rasulullah. Yang kedua adalah Madinah, yaitu sebagai komunitas awal dan pengembangan sosial. Peristiwa mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar merupakan momen penting dalam sejarah Islam yang menunjukkan persatuan dan solidaritas umat Muslim di masa awal hijrah. Dalam Al-Quran, peristiwa ini tergambar jelas dalam surah Al-Hazri ayat 9 yang menjelaskan betapa kaum Ansar menyambut para Muhajirin dengan penuh cinta dan keikhlasan. Meskipun mereka sendiri menghadapi kesulitan, kaum Ansar tidak merasa iri terhadap apa yang diberikan kepada kaum Muhajirin. Bahkan mereka lebih mengutamakan saudaranya itu daripada diri mereka sendiri. Selain membangun persaudaraan dan tempat ibadah, Rasulullah juga memainkan peran besar dalam pembentukan aliansi politik strategis. Aliansi politik Nabi Muhammad dengan suku Kharaj adalah salah satu langkah awal yang menentukan keberhasilan Islam di Madinah. Selain itu, Piagam Madinah juga mengatur hak dan kewajiban warga negara penyelesaian sengketa melalui hukum Islam, serta perlindungan bersama dari ancaman luar. Semua suku dan kelompok diharapkan untuk berpartisipasi dalam pertahanan kota Madinah, baik dalam bentuk bantuan militer maupun logistik. Pengaturan yang ada dalam piagam ini menegaskan pentingnya keadilan sosial dengan menekankan pada perlindungan hak-hak minoritas, pemberian bantuan kepada yang membutuhkan, dan menjaga kesejahteraan umum.
Islam telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di dunia. Dalam sejarahnya, terdapat beberapa pusat yang menjadi sorotan utama dalam pengembangan ini, yaitu Baghdad, Kairo, dan Andalusia. Yang pertama adalah Baghdad. Baghdad, pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Baghdad didirikan pada tahun 762 Masehi oleh Khalifah Al-Mansur dari dinasti Abbasiyah. Kota ini dirancang sebagai pusat pemerintahan dan kebudayaan Islam yang baru dengan arsitektur yang megah dan sistem tata kota yang terencana. Dalam waktu singkat, Baghdad berkembang menjadi salah satu kota terbesar dan terpenting di dunia, menarik perhatian para ilmuwan, filsuf, dan cendekiawan dari berbagai belahan dunia. Baghdad menjadi pusat intelektual yang tidak hanya menarik para ilmuwan muslim, tetapi juga cendekiawan dari berbagai latar belakang, termasuk Yunani, Persia, dan India. Salah satu pencapaian besar Baghdad adalah pendirian Bait al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Bait al-Hikmah berfungsi sebagai pusat penerjemah, penelitian, dan pengajaran. Serta Baghdad menjadi pusat inovasi dalam berbagai bidang, termasuk matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Penemuan-penemuan penting seperti angka nol, sistem desimal, dan berbagai alat astronomi dikembangkan di sini. Selain itu, karya-karya ilmiah yang dihasilkan di Baghdad tidak hanya mempengaruhi dunia Islam, tetapi juga menjadi rujukan penting bagi para ilmuwan Eropa pada masa Renaissance. Yang kedua itu adalah Kairo sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan Islam. Kairo didirikan pada tahun 1609 Masehi oleh dinasti Fatimiyah dan segera menjadi pusat pendidikan dan kebudayaan Islam yang penting. Kota ini dikenal dengan arsitektur yang megah dan kehidupan sosial yang dinamis, menjadikannya sebagai salah satu kota terpenting dunia Islam. Kairo menjadi pusat perdagangan politik dan kebudayaan, menarik banyak pelajar dan cendekiawan bagi belahan dunia. Kairo menjadi pusat pengembangan sastra, seni, dan arsitektur Islam. Banyak karya sastra dan seni yang dihasilkan di Kairo, termasuk puisi, prosa, dan seni lukis. Selain itu, Kairo juga menjadi tempat lahirnya banyak tokoh besar dalam sejarah Islam yang memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebudayaan Islam. Yang ketiga adalah Andalusia sebagai peradaban Islam di Eropa. Peradaban Islam di Andalusia dikenal dengan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur. Kontribusi dalam ilmu pengetahuan, Andalusia adalah menjadi tempat lahirnya banyak universitas dan pusat studi yang mengajarkan berbagai disiplin ilmu. Tokoh-tokoh seperti Ibn atau Averroes berkontribusi dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan yang kemudian memengaruhi pemikiran Eropa. Universitas-universitas di Andalusia sebagai Universitas Córdoba menjadi pusat pendidikan yang menarik belajar dari seluruh Eropa. Kehadiran peradaban Islam di Indonesia ini juga menciptakan interaksi budaya yang kaya antara Muslim, Kristen, dan Yahudi yang menghasilkan pertukaran ide dan pengetahuan yang saling menguntungkan. Ini menciptakan lingkungan yang subur bagi perkembangan seni sastra dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pusat penelitian dan arsitektur Islam. Yang pertama itu Damaskus sebagai jejak sejarah peradaban. Syria dengan Damaskus sebagai ibu kotanya adalah sebuah negara di mana sekitar 90% penduduknya adalah orang Arab. Sebagai negara berkembang, Syria memiliki potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dalam sektor pertanian di negara ini mengandalkan berbagai produk utama seperti kapas, gandum, barley, dan buah-buahan. Lalu Damaskus diperkirakan sebagai salah satu kota tertua di dunia yang sudah ada sejak 6.000 tahun sebelum Masehi, dan beberapa sumber menyebutkan bahwa kota ini mungkin sudah berdiri sejak 8.000 tahun sebelum Masehi. Lalu dinasti Umayyah yang berkuasa sekitar 90 tahun menandai sebuah babak penting dalam sejarah Islam dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Awalnya kota ini adalah sebuah wilayah pertanian kecil dan terletak di tepi Sungai Bardi. Karena lokasinya yang strategis sebagai pusat perdagangan, Damaskus berkembang pesat dengan banyak pasar. Posisi geografisnya berada di persimpangan jalan
pada abad ke-16 di Persia memberikan dampak yang signifikan terhadap kebudayaan Islam, khususnya di wilayah Iran modern. Dinasti Safawi lahir dari sebuah gerakan sufi yang dipimpin oleh Syekh Safi al-Din Ardabili yang menjadi pendiri tarekat Safawi. Lalu pada puncak kejayaannya, wilayah dinasti Safawi meliputi Persia, Azerbaijan, Irak, serta sebagai wilayah Asia Tengah dan Kaukasus. Daerah yang dikuasai oleh dinasti Safawi kaya akan sumber daya alam termasuk sumur di sekitar Sungai Tigris dan Efrat. Selanjutnya ada Istanbul. Istanbul adalah kota multikultural yang memegang peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi di kawasan Mediterania. Peran Istanbul tidak dapat dipandang sebagai sekedar kota Islam, melainkan harus dilihat dalam konteks semakin luas, mencakup dinamika ekonomi dan politik global. Istanbul secara geografis terbagi di kedua sisi selat Bosporus. Sebagian kota terletak di benua Eropa, sementara bagian lainnya berada di benua Asia. Selat ini tidak hanya berfungsi sebagai pemisah antara dua sisi kota, melainkan juga menghubungkan Laut Hitam dengan Laut Marmara. Selanjutnya ada Qairawan. Qairawan atau yang dalam bahasa Arabnya Al-Qairawan adalah salah satu kota tertua dan paling berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam, terutama di wilayah Maghrib. Qairawan tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan, tetapi juga berkembang menjadi pusat keagamaan dan intelektual Islam. Qairawan didirikan pada tahun 670 Masehi oleh Uqbah ibn Nafi, seorang jenderal Arab dari dinasti Umayyah. Tujuan pendirian ini ya untuk menciptakan basis militer sekaligus pusat dakwah Islam di Afrika Utara. Lalu Qairawan memegang posisi yang sangat penting dalam sejarah arsitektur Islam, terutama di kawasan Maghrib atau Afrika Utara. Arsitektur Islam di Qairawan tidak hanya menampilkan keindahan estetika, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai spiritual, sosial, dan fungsional dalam kehidupan masyarakat Muslim. Contoh yang paling ikonik yaitu dari arsitektur Islam di Qairawan adalah Masjid Agung Qairawan atau Masjid Uqbah yang dibangun pada tahun 670 Masehi oleh pendiri kota ini, yaitu Uqbah ibn Nafi. Baik, selanjutnya Saya akan menjelaskan di wilayah Delhi. Islam masuk ke wilayah India melalui jalur perdagangan laut dan darat sejak abad ke-7 Masehi. Pedagang Arab telah menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di pesisir barat India, khususnya wilayah Gujarat dan Malaka. Namun, perkembangan besar-besaran terjadi pada akhir abad ke-12. Invasi militer yang dilakukan oleh dinasti Burid yang berasal dari wilayah Afghanistan membuka jalan bagi pendirian Kesultanan Delhi. Kesultanan Delhi menjadi salah satu pusat peradaban Islam paling penting di Asia Selatan karena kemampuannya membentuk tatanan budaya dan spiritual yang khas. Para penguasa Delhi mengundang ulama, ilmuwan, penyair, dan arsitek dari Persia, Asia Tengah, dan Arab untuk menetap di kota ini, memperkaya kehidupan intelektual dan artistik lokal. Selanjutnya, Delhi berkembang menjadi pusat seni sastra dan arsitektur. Selanjutnya, wilayah Transosiana. Transosiana merupakan wilayah penting yang sejak awal abad pertengahan berperan sebagai jembatan antara dunia Islam dan Asia Timur. Islam mulai masuk ke kawasan ini pada awal abad ke-8 melalui dilakukan oleh pasukan dinasti Umayyah, khususnya di bawah pimpinan Utaibah bin Muslim. Penaklukan ini membuka peluang terbentuknya komunitas Muslim di kota-kota utama seperti Samarkand dan Bukhara yang kelak akan menjadi pusat peradaban Islam terbuka di Asia Tengah. Penyebaran Islam di Transosiana tidak hanya berlangsung melalui penaklukan atau dukungan dari penguasa, tetapi juga melalui peran tarekat-tarekat sufi. Salah satu tarekat paling berpengaruh dari wilayah ini adalah
Bandia yang menjadi kekuatan utama dalam menyebarkan Islam di wilayah Turki, India, bahkan Asia Tenggara. Tarekat ini menekankan ajaran Islam sunni yang moderat, disiplin, spiritual, serta kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan struktur sosial dan politik setempat. Selain peran agama dan ilmu, peran sosialnya juga penting dalam perkembangan budaya Islam yang kosmopolitan. Penggunaan bahasa Persia sebagai bahasa ilmiah dan sastra memperkuat jalinan budaya antara dunia Arab, Persia, dan Turki. Menjadi kawasan ini sebagai titik temu utama dalam sejarah perkembangan Islam. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baiklah teman-teman, itu saja pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Sekarang kami akan membatasi pertanyaan dan kami akan menerima 4 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Yang pertama kepada Trisna, silakan. Perkenalkan, nama saya Trisna Fetrianti dengan NIM 240706020 dari kelompok 1. Pertanyaan saya untuk Yunita. Bagaimana warisan pusat peradaban Islam masih mempengaruhi dunia Islam modern saat ini? Saya terima kasih. Dengan NIM 240706056, saya ingin bertanya kepada Adinda, bagaimana interaksi dan pertukaran gagasan antar pusat-pusat peradaban ini mempengaruhi perkembangan ilmu dan budaya Islam? Perkenalkan, nama saya Grace Octaviani Rombu dengan NIM 240706072 dari kelompok 6. Pertanyaan saya adalah, mengapa Khairulwan dianggap sebagai kosmopolitanisme Islam dan bagaimana hal ini tercermin dalam arsitektur dan kehidupan sosialnya? Pertanyaan ini ditujukan kepada Nazwa. Terima kasih kepada saya Jana Darmawan dengan 20.026. Di sini saya akan bertanya kepada Sofi. Pertanyaannya, apa peran kota-kota seperti Bukhara dan Samarkand dalam perkembangan peradaban Islam? Teman-teman, kami mohon agar perhatian kembali terhadap sejarah pertama. Di sini kami akan menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-teman semua. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Diana. Pertanyaannya adalah, apa peran kota-kota seperti Bukhara dan Samarkand dalam perkembangan peradaban Islam? Jadi menurut diskusi dari kelompok kami, kedua kota tersebut memiliki peran yang penting dalam perkembangan peradaban Islam. Salah satunya adalah kedua kota tersebut berfungsi sebagai pusat ilmu pengetahuan dan pendidikan. Bukhara dikenal sebagai salah satu kota pusat pendidikan Islam yang terkemuka, di mana di kota tersebut terdapat berbagai universitas dan juga madrasah yang didirikan, yang di mana universitas dan madrasah tersebut melahirkan banyak tokoh penting dalam sejarah, di mana karya-karya mereka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan sangat berpengaruh terhadap perkembangan peradaban Islam. Begitu juga dengan kota Samarkand yang memiliki tradisi pendidikan yang kaya, di mana di kota Samarkand ini menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan terdapat berbagai madrasah dan lembaga pendidikan terkemuka yang mengajarkan astronomi dan matematika. Kemudian kedua kota tersebut juga menjadi pusat perdagangan. Contohnya Bukhara yang terletak di jalur perdagangan utama yang menghubungkan bagian timur dan bagian barat. Jadi Bukhara ini menjadi pusat perdagangan yang penting dan menjadi tempat bertemunya berbagai pedagang dari berbagai belahan dunia, termasuk Asia, Eropa, dan Timur Tengah. Nah, kemudian hasil dari perdagangan tersebut mendukung ataupun memberikan kontribusi pada kemakmuran kota tersebut. Begitu juga dengan Samarkand yang berfungsi sebagai pusat perdagangan yang strategis, di mana jalur sutra yang melewati kota Samarkand ini menjadikan kota tersebut menjadi titik pertemuan bagi pedagang dari berbagai belahan dunia, yang menimbulkan keberagaman masyarakat dan keberagaman budaya di kota Samarkand. Yang ketiga, kedua kota tersebut juga menjadi pusat pengembangan budaya dan seni. Kota Bukhara terkenal dengan arsitektur yang megah dan seni yang berkembang pesat. Dan kota Bukhara ini juga menjadi simbol budaya Islam yang kaya dan beragam. Begitu juga dengan kota Samarkand yang terkenal dengan arsitektur yang menakjubkan dan juga terdapat seni kaligrafi, keramik, dan tekstil yang juga berkembang di kota Samarkand. Nah, pengaruh budaya dari Samarkand ini menyebar ke wilayah lain dan menjadi bagian integral dari peradaban Islam. Kemudian, kota Bukhara dan Samarkand ini berperan penting dalam penyebaran Islam ke wilayah Asia Tengah dan yang lainnya. Penyebaran tersebut dilakukan melalui pendidikan, perdagangan, interaksi antar budaya, sehingga ajaran Islam dapat menyebar dan diterima oleh berbagai kelompok etnis dan budaya di berbagai kawasan dunia.
dan budayanya yang kaya, menjadi salah satu kota yang paling dikenal dalam sejarah Islam. Yang keberadaan situs-situs bersejarah di kota Samarkand ini menarik perhatian wisatawan dari berbagai dunia untuk meneliti dan mengamati bagaimana kebudayaan Islam yang berada di kota Samarkand. Jadi kota Bukhara dan Samarkand itu memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan peradaban Islam, baik sebagai pusat pendidikan, pusat perdagangan, pusat perkembangan kebudayaan, dan juga penyebaran agama Islam. Dan itu saja jawaban yang bisa saya berikan. Apakah bisa dimengerti? Terima kasih kembali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Saya menjawab pertanyaan dari Krisna dengan pertanyaan, bagaimana warisan pusat peradaban Islam masih memengaruhi dunia Islam pada masa ini? Warisan pusat peradaban Islam pada masa ini terus berkembang dan berkembang sehingga memengaruhi dunia Islam modern. Ini dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu yang pertama itu adalah keilmuan dan pendidikan. Pusat-pusat peradaban Islam seperti Baghdad, Cordoba, dan Kairo pada zaman abad ke-8 hingga ke-13 Masehi menjadi mencusuar ilmu pengetahuan. Mereka mengembangkan tradisi intelektual yang kuat dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Yang kedua itu adalah dalam bidang pendidikan. Pusat-pusat ini bisa menjadi pembangun universitas-universitas Islam yang saat ini seringkali mengadopsi pendekatan holistik dalam pendidikan yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum dalam sebuah warisan dan tradisi intelektual Islam klasik. Yang ketiga adalah dalam bidang hukum. Pengembangan sistem hukum Islam yang komprehensif di pusat-pusat peradaban Islam pada masa lalu terus menjadi usulan utama bagi pembentukan hukum dan etika dalam masyarakat Muslim modern. Yang ketiga adalah yang keempat adalah seni dan arsitektur. Dalam seni, warisan seni dan arsitektur Islam yang kaya dengan ciri khasnya berupa kaligrafi, ornamen, geometris, dan penggunaan cahaya terus menginspirasi seniman dan arsitek Muslim modern. Yang kelima adalah ekspresi budaya. Seni dan arsitektur Islam menjadi sarana penting untuk mengekspresikan identitas budaya dan keagamaan umat Islam di berbagai belahan dunia. Penggunaan elemen-elemen desain Islam dalam bangunan modern dan karya seni menunjukkan kesinambungan warisan pusat-pusat kebudayaan ini. Yang terakhir adalah identitas dan kebanggaan. Warisan peradaban Islam menjadi sumber kebanggaan dan inspirasi bagi umat Islam modern, mengingat kembali kejayaan masa lalu dapat memotivasi umat Islam untuk kembali berkontribusi secara positif bagi peradaban dunia. Yang terakhir itu adalah perekat umat, yaitu kesadaran akan warisan peradaban Islam yang sama dapat menjadi faktor pemersatu bagi umat Islam di seluruh dunia, melampaui batas-batas geografi dan etnis. Terima kasih. Baik, di sini saya menjawab pertanyaan dari Mina Gustri Aila. Pertanyaannya, bagaimana interaksi dan pertukaran gagasan antar pusat peradaban mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya Islam? Nah, interaksi dan pertukaran gagasan antar pusat peradaban Islam seperti Baghdad, Kairo, Andalusia, dan Samarkand memainkan peran besar dalam pertukaran ilmu, pengetahuan, dan budaya Islam. Melalui jalur perdagangan, perjalanan ilmuwan, dan penerjemahan karya Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab, terjadi transfer pengetahuan lintas wilayah. Misalnya, Bait al-Hikmah di Baghdad menjadi pusat penerjemahan dan kajian ilmu. Sementara di Andalusia menjadi jembatan antara dunia Islam dan Eropa dalam menyebarkan ilmu pengetahuan. Pertukaran ini memperkaya bidang seperti matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan seni, serta memperkuat identitas budaya Islam sebagai peradaban kosmopolitan yang terbuka terhadap pengetahuan dari berbagai sumber. Apakah jawaban dapat Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Grace Octavia Delomu. Pertanyaannya adalah, mengapa Kairouan dianggap sebagai miniatur kosmopolitanisme Islam dan bagaimana hal ini tercermin dalam arsitektur dan kehidupan Islam?
Julukan miniatur kosmopolitan muncul karena kota ini mampu menyatukan berbagai unsur budaya Islam dari Timur Tengah, Afrika, hingga Andalusia. Contohnya bisa kita lihat dari arsitekturnya. Masjid Agung Kairouan memadukan gaya Romawi, Bizantium, dan Arab. Pilar-pilarnya bahkan diambil dari reruntuhan kuno, menunjukkan adaptasi budaya yang kuat. Selain itu, Kairouan menjadi tempat belajar bagi ulama dari berbagai wilayah Islam. Tokoh seperti Imam Syafi'i lahir di sini dan berperan penting dalam pengembangan hukum Islam di mazhab Maliki. Kehidupan sosialnya juga beragam. Masyarakat Muslim hidup berdampingan dengan Yahudi dan Kristen, serta menjadi pusat perdagangan antara dunia Arab dan Afrika. Dengan arsitektur yang beragam, tradisi ilmu yang kuat, dan kehidupan masyarakat terbuka, Kairouan menjadi simbol kecil dari luas dan luarnya peradaban Islam. Baiklah teman-teman, langsung saja jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke sesi kesimpulan. Sejarah kebudayaan Islam adalah bagian yang penting dalam perjalanan umat manusia menuju ke peradaban yang maju dan beradab. Islam itu tidak hanya hadir sebagai agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hadir sebagai kekuatan sosial, politik, dan budaya yang mendorong kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Peradaban Islam ini mencapai puncak kejayaannya ketika ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan politik berkembang secara pesat di berbagai wilayah kekuasaan Islam. Nah, dalam bidang politik dan arsitektur, kota-kota yang sudah dijelaskan tadi menunjukkan bagaimana kemampuan umat Islam dalam menjalankan pemerintahan yang efektif serta membangun bangunan monumental yang indah dan penuh makna religius. Penyebaran Islam ke wilayah Asia dan anak benua India menunjukkan bahwa Islam mampu beradaptasi dengan keragaman budaya, di mana dalam penyebarannya itu Islam tidak menghapus budaya lokal yang ada di daerah tersebut, tetapi juga membentuk perpaduan yang menghasilkan kebudayaan baru yang kaya, harmonis, dan memiliki ciri khas yang tersendiri. Peradaban Islam di wilayah tersebut mencerminkan bagaimana semangat toleransi dan keterbukaan yang menjadi bagian dari strategi dakwah serta cara membangun integrasi sosial dari kebudayaan Islam. Oleh karena itu, sejarah kebudayaan Islam ini menunjukkan bagaimana kekuatan umat dalam membangun peradaban besar melalui perpaduan antara keimanan, ilmu pengetahuan, dan kerja yang bersama-sama dengan umat lain. Dalam mempelajari dan memahami warisan peradaban Islam ini, kiranya kita dapat menggali potensi besar yang dimiliki oleh Islam untuk memberikan kontribusi nyata dalam menghadapi tantangan yang ada di zaman modern secara positif dan berkelanjutan. Demikianlah presentasi dari hasil diskusi kami. Kiranya dengan materi yang kami paparkan dapat berguna dan dapat menambah wawasan kita semua. Jika ada kata atau penyampaian materi yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan akan kita perbaiki bersama-sama untuk